Apa tanda orang itu dicintai Allah? Tanda orang itu dicintai Allah disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada kaum maksudnya sekelompok orang, ibtalahu, maka Allah mengujinya, diberikan dia ujian. Faman radiya falahur ridha, siapa yang ridha, siapa yang rela, ridha sudah dijadikan bahasa kita rela, siapa yang plong, siapa yang menerima ujian Allah, falahur ridha, maka orang itu pun mendapat cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhata, siapa yang murka, melawan, marah, emosi, falahu sukhtu. Wa man sakhata Allah, siapa yang murka kepada Allah, melawan kepada Allah, marah, kenapa nasib saya begini, kenapa saya begini, falahu sukhtu, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi, salah satu dari kitab kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Jadi tanda orang itu dicintai Allah adalah ibtalahu, diuji. Coba kita lihat kehidupan nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam belum lahir ke atas dunia sudah diuji dengan mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun ketakutan, dikumpulkan penasehat bala tentara, maka dijadakan razia. Semua anak-anak kecil yang lahir itu dirazia. Yuzabbihuna abna'ahum, anak kecil laki-laki disembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, yang perempuan dibiarkan hidup. Lahir ke atas dunia, ada razia, maka dihanyutkan ke sungai Nil. Fa in khifti alaihi, kalau engkau khawatir nanti anakmu ini akan ditangkap, disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yam, dihanyutkan dia ke sungai. Anak kecil yang belum tahu apa-apa sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak kecil yang mestinya dalam pelukan ibu, cinta, kasih sayang, kerinduan, buah hati, belahan jiwa, dihanyutkan ke sungai Nil. Kita sampai hari mendengar buaya Nil, kuda Nil, seram-seram semua. Dihanyutkan anak. Sampai ke istana Fir'aun, berpisah dengan ibu, dibesarkan di istana Fir'aun. Begitu sudah remaja, dewasa, melihat ada dua orang yang berkelahi, dia pisah, gak mempan pisah. Fawakazahu Musa, dia pukul, meninggal, terusir dari istana Fir'aun, lari pergi. Lalu kemudian menghadapi Syuaib, mengembalakan kambing Syuaib Thamaniyah Hijaz, 8 musim, 8 tahun. Lalu kemudian kembali menghadapi Fir'aun. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya lewat di Laut Merah. Selama membawa Bani Israel ini diuji lagi. Bani Israel minta, buatkan Tuhan patung. La nu'mina lahakka hatta, ya Musa, lan nu'mina lahakka hatta narallaha jahra, kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia minta Tuhan yang material, yang kelihatan. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Paganisme, penyembahan kepada arca, berhala, patung. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina, turun-turun ke bawah, rupanya mereka sudah menyembah lembu Samiri. Bukan hanya Nabi Musa teraniaya, saudaranya Harun. Ya bena umma, wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni, mereka menganiaya aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Apa ini? Bukankah Nabi Musa itu utusan Allah? Bukankah Nabi Musa itu hamba Allah? Bukankah Nabi Musa itu Rasul Allah? Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah? Bukankah Nabi Musa itu di antara Nabi-Nabi terpilih, di antara 5 ulul azm? Cinta. Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada Nabi Musa, sehingga diujinya. Idza ahabba qauman ibtalahu, kalau Allah cinta kepada seorang, kepada sekelompok, pada kaum, ibtalahu, diujinya. Jadi coba kita renungkan hidup kita. Kira-kira hidup kita ini bagaimana?
banyak sekali ujian saya nih Pak Ustadz. Sebelumnya, sebelum taubat, sebelum hijrah, saya tinggalkan riba, saya tinggalkan zina, saya tinggalkan judi. Sekarang ekonomi saya begini. Salah satu dari cinta Allah SWT. Tapi jangan pasrah. Itu namanya jabriyah. Jangan berhenti berusaha, tetap berusaha. Apa hubungan ujian dengan cinta? Korelasi logisnya apa hubungan? Orang yang diuji, maka tempat dia berharap hanya kepada Allah. Ternyata orang kalau sulit hidupnya, dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan melupakan Allah, tapi dia akan lebih dekat kepada Allah. Itu tidak bisa dibuat-buat. Baru saya paham setelah lama. Kenapa begini? Kenapa begini? Menemukan jawabannya ketika membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika datang ujian berat dalam hidup saya pun juga menariknya begitu. Oh, ternyata Allah ingin supaya sujud saya lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nikmat sekali rasanya sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, nikmat sekali. Kenapa? Karena ujian yang kuat itu, pukulan as-sadmah, pukulan yang kuat itu membuat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau dibandingkan semua nabi-nabi, ada rasul-rasul, semua rasul-rasul ada ulul azmi. Ulul azmi puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara semua nabi dan rasul itu siapa yang paling kuat ujiannya? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah Habibullah, kekasih Allah. Kekasih. Orang yang dikasihi Allah, dan ujiannya juga luar biasa. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayah meninggal. Sedang rindunya peluh kasih sayang ibu meninggal. Dibesarkan oleh kakek meninggal. Dilindungi oleh paman meninggal. Istri yang mengayomi, melindungi, mensupport Khadijah, tempat berbagi duka cita, Khadijah pun meninggal. 3 anak perempuan meninggal waktu Nabi masih hidup. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sayyidatuna Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Terusir dari kampung halaman, diembargo, berpindah ke kota Al-Madinah. Sampai di Madinah menghadapi Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiqah, Yahudi Khaybar. Berhadapan lagi dengan orang-orang munafik. Nah, jadi kita mengambil iktibar. Terus ketika ujian itu datang, kita mau apa? Mau marah? Marah sama siapa? Marah sama Allah. Ya, kita dapat murka Allah. Tidak ada cara lain kecuali berhusnuzan bahwa Allah sedang menjatuhkan cintanya kepada saya. Kalau gitu saya mesti membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang diuji. Apalagi tanda orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya orang itu dicintai Allah, surat Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Suka mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia diuji, lalu kemudian suka dia mengikut, fattabi'uni, ikuti aku, ikut Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi. Ada juga orang yang ketika diuji, dia tidak ikut Nabi. Ketika ujian itu datang kepadanya, apa yang dia ikutkan? Ya, mengisi waktu kosong dengan santai-santai, baring-baring, menghabiskan waktu dengan main game online, main judi, main kongko-kongko dengan teman, bukan. Mengikutinya dengan sunnah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu
minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dua, sabar dan sholat. Sabar, tahan hati. Apa yang berkata-kata dalam hati tahan. Tahan pikiran. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa tahan. Tahan lisan, tahan hati, tahan lisan, tahan pikiran. Sabar namanya. Wassalah, setelah ditahan ganti dengan sholat. Sholat, doa, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut yang awalnya mau begini-begini ganti dengan sholat. Hati yang awalnya begini-begini ganti dengan sholat. Pikiran yang awalnya begini-begini ganti.